Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Fauzi, NRP 01111184000041. Untuk EAS Fisika Komputasi 1, saya mengangkat topik yaitu penentuan jumlah kandungan zat terlarut dalam larutan yang berubah bergantung waktu secara analitik dan numerik. Adapun permasalahannya, yaitu terdapat wadah yang berisi airnya yaitu pelarutnya, dengan volume awal sebesar 700 liter. Air tersebut memiliki kandungan garam awal yang tersebar merata sebesar 500 gram. Kasusnya, di bagian atas wadah dituangkan larutan garam yang memiliki molaritas sebesar 3 gram per liter. Larutan tersebut mengisi wadah secara konstan dan tercampur merata dengan debit sebesar 7 liter per menit. Namun, di bagian bawah wadah, hasil pencampuran larutan dikeluarkan bersamaan sejak proses pengisian berlangsung secara konstan dengan debit sebesar 19 liter per menit. Proses pengisian dan pengosongan wadah dimulai saat T0 sama dengan 0. Jadi terdapat pengisian juga berlangsung pengosongan. Nah, solusi yang dicari yaitu adalah solusi yang didapat tersaji dalam suatu plot yang menandakan jumlah kandungan garam dalam larutan untuk setiap waktu, atau jumlah kandungan garam sebagai fungsi waktu. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah dengan pemodelan ordinary differential equation-nya. Permasalahan yang ada memenuhi perumusan sebagai berikut ini. Nah, dalam perumusan ini intinya itu laju perubahan ini itu sama dengan jumlah yang masuk dikurangi dengan total jumlah yang keluar, volume maupun kandungan garamnya. Nah, volume wadah yang menempati wadah itu adalah volume awal ditambah selisih antara volume yang masuk dengan volume yang keluar. Nah, yang ini itu berubah, volume dalam wadahnya itu berubah setiap penambahan waktu. Nah, jadi tidak dapat diketahui secara pasti berapa volume wadah untuk sesuatu yang konstan. Berarti wadahnya itu tidak konstan. Volume dalam wadahnya itu berubah terus setiap perubahan waktu, tidak konstan begitu terus. Nah, setelah dimasukkan kondisi yang diketahuilah bahwa ODE-nya untuk kasus ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, untuk secara analitik, ODE yang memiliki bentuk seperti ini itu dapat dicari solusinya dengan perumusan demikian ini. Nah, dalam permasalahan kandungan garam ini, ODE tadi bentuknya itu seperti ini. Nah, dengan 19/700-12T ini adalah sebagai P-nya, dan yang 21 ini adalah sebagai Q-nya. Nah, sehingga setelah dianalikan perhitungan, diketahuilah bahwa solusi ODE untuk permasalahan ini adalah secara analitik demikian ini. Nah, untuk metode numeriknya, dalam
kesempatan kali ini digunakan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Runge-Kutta order 4. Nah, untuk metode Euler sendiri, ODE dari persamaan yang tadi itu merupakan suatu initial value problem atau IVP. Yang IVP itu dideskripsikan sebagai berikut ini. Nah, solusi ODE untuk IVP dapat dicari dengan metode Euler yang menerapkan ekspansi deret Taylor untuk Y fungsi X1 pada X0, namun hanya mempertimbangkan faktor error order pertamanya. Nah, ekspansi deret Taylor tadi diterapkan terhadap konsep dasar one-step method berupa estimasi titik secara ekstrapolasi yang diilustrasikan demikian ini. Nah, jadi titik yang ini itu diekstrapolasi dari titik yang sebelumnya. Nah, dari ilustrasi ini, one-step method itu memberikan persamaan demikian ini. Nah, sehingga setelah menerapkan ekspansi dari Taylor, metode Euler itu menghasilkan persamaan demikian ini. Nah, yang diketahui bahwa slope-nya dari one-step method itu adalah turunan pertama fungsi pada metode Euler. Nah, untuk metode Runge-Kutta order 4, metode Runge-Kutta itu sama halnya dengan konsep dasar metode Euler, namun mencoba untuk tidak mengabaikan faktor error pada ekspansi dari Taylor untuk order lebih dari 1, tanpa perlu melakukan penurunan fungsi secara terus-menerus agar didapat hasil yang lebih akurat. Nah, sehingga untuk metode Runge-Kutta order 4 dengan mempertimbangkan faktor error pada ekspansi dari Taylor sejauh 4 order dihasilkan persamaan demikian ini untuk metode Runge-Kutta order 4. Nah, dari persamaan metode Euler dan metode Runge-Kutta order 4 tadi dapat dibuat suatu source code pada MATLAB demikian ini. Nah, ini adalah persamaan yang dihasilkan tadi oleh metode Euler, di mana ini Y I plus 1, dan ini adalah Y-nya, terus H-nya tadi, terus fungsi turunan pertamanya pada T dan fungsi Y. Nah, untuk metode Runge-Kutta juga seperti demikian. Untuk KKK-nya, dan ini untuk persamaan estimasi titiknya. Nah, pada kali ini saya itu pada pembuatan source code ini langsung mempertimbangkan untuk menggunakan source code yang juga bisa digunakan pada ODE yang order tinggi, itu lebih dari 1, meskipun pada permasalahan kali ini ODE-nya termasuk jenis ODE yang order 1. Nah, sebenarnya sama aja, karena ODE order tinggi itu mencoba membuat memisah-misahkan order-ordernya itu dalam suatu matriks sehingga didapatkan beberapa order 1. Nah, dan ini ditandai ini adalah suatu fungsinya dibuat menjadi matriks n kali 1. Nah, metode order tinggi itu tidak lain dengan menerapkan state variable. Nah, yang semula saat order 1 itu kan ODE order 1-nya itu merupakan turunan fungsinya dengan
inisial kondisi yang seperti ini. Nah, untuk orde yang tinggi itu mencoba mendekati sama, namun U-nya ini terdiri dari beberapa fungsi. Nah, dengan perumpamaan, terus misal Y itu sama dengan U1, Y aksen sama dengan U2, dan Y double aksen sama dengan U3. Sehingga untuk fungsinya pertama U3, U2. Sehingga untuk U-nya nanti didapat Y aksen dan Y itu sama dengan U2, U1. Nah, seperti contoh untuk yang kasus kuis kemarin, itu orde 2, sehingga dikerjakan bahwa untuk F yang sama dengan Y aksennya, sama dengan Y double aksennya itu merupakan U3 ini. Nah, dan U2-nya ini adalah turunan dari yang U3-nya. Sehingga nanti U2-nya ini seperti Y, dan ini adalah Y aksen. Sehingga untuk penyelesaiannya diselesaikan satu-satu, hingga dalam pemanggilan fungsinya dalam suatu matriks. Nah, namun untuk kasus yang satu orde 1 ini hanya tersisa Y yang atas saja, karena tidak ada variabel tambahan lagi, karena udah sama dengan pendeskripsian EVP-nya. Nah, sehingga pengerjaannya cukup yang atas saja, sehingga meskipun tidak ada yang bawah itu tidak pengaruh. Nah, untuk hasilnya sendiri pada H0,1 untuk yang analitik menghasilkan demikian ini. Diketahui bahwa jumlah kandungan garam mula-mula meningkat dulu, baru turun sampai habis dan sampai negatif. Itu berarti bahwa di dalam wadah tidak ada lagi kandungan garam. Nah, untuk metode Euler sekilas terlihat sama. Nanti di belakang terdapat perbandingannya yang lebih jelas. Ini sekilas terlihat sama. Nah, untuk hasil yang metode Runkuta orde 4, pada mulanya sama, tapi saat yang seharusnya yang dianalitik tadi maupun di Euler menunjukkan negatif, di mode Runkuta orde 4 ini justru kurvanya naik lagi ke sumbu positif, sehingga seolah-olah ini metode Runkuta itu hasil estimasinya selalu absolut. Nah, ini perbandingan ketiganya, yang merah analitik, yang hijau Euler, yang biru Runkuta orde 4. Nah, sekilas sama. Di sini kelihatan beda, yang merah sama hijau berbelah. Nah, ini untuk lebih zoom in-nya lagi, lebih diperjelas, jadi zoom in, terlihat bahwa metode Runkuta orde 4 yang biru ini lebih mendekati solusi analitik. Nah, yang Euler terpantau lebih jauh. Nah, ini kalau diamati dalam setiap waktunya, ternyata yang Euler itu semakin bertambah waktu, perbedaannya ini semakin besar, semakin terlihat bedanya. Nah, namun
Hasil yang diberikan oleh metode Runge-Taude 4 tadi saat hasilnya negatif, ternyata dia malah melambung ke positif. Nah, untuk biar tidak rancu untuk keseluruhan datanya, bagaimana kalau metode Euler ini dicoba untuk H yang lebih kecil. Nah, setelah dibuat hanya menjadi 1E-6, masih terlihat kalau di bagian yang negatif ini ada yang berbeda. Nah, tapi kalau di zoom in, ternyata di sebelum 0 sampai awal sebelumnya ini sangat-sangat berhimpit. Nah, baru di setelah negatif ada sebercak merahnya yang menandakan bahwa ada sedikit perbedaan antara Euler dan analitik. Nah, jadi Euler bisa digunakan agar datanya tidak rancu karena sepanjang waktu mendekati analitik, namun dengan H yang dikurangi terus hingga makin kecil dengan H yang kecil. Nah, dari hasil-hasil tadi terlihat bahwa metode Runge-Taude 4 lebih mendekati solusi secara analitik daripada metode Euler. Hal tersebut sesuai seperti yang diharapkan. Karena pada pengestimasian solusinya, metode Runge-Taude 4 mempertimbangkan faktor error lebih jauh. Terlihat juga bahwa semakin waktu bertambah, ketidakakuratan pada metode Euler semakin membesar. Karena pada pengestimasian solusi di waktu sebelumnya sudah tidak akurat, sehingga makin lama ketidakakuratannya semakin bertambah. Namun terlihat bahwa pada metode Runge-Taude 4, saat solusi secara analitik menunjukkan nilai negatif, metode Runge-Taude 4 justru sebaliknya. Nilainya bergerak pada sumbu positif yang menandakan keabsolutan hasil dari metode Runge-Taude 4. Nilai negatif seharusnya tercapai sebagai tanda bahwa kandungan garam tidak lagi dapat bertambah karena kandungan garam pada wadah sudah habis dan laju pengosongan wadah lebih besar daripada laju pengisian wadah. Untuk menghindari kerancuan hasil, dapat digunakan metode Euler namun dengan memberikan besar nilai H yang cukup kecil. Sekarang untuk demonya. Pertama ini untuk yang solusi analitik dengan X-nya hanya ini semua sama 0,1. Nah, sekarang yang Euler. Masukkan ODE-nya. Untuk kondisi awal garamnya, jumlah kandungan awalnya 500. Dengan T 0 sampai 60 dengan H 0,1.
Sekarang untuk yang Rungkuta. Sebenarnya persamanya sama aja, cuma variabelnya saya buat beda supaya membedakan aja untuk ini penggunaan metode yang mana. R0 nya 500 juga, T nya masih menggunakan ini, masih tersimpan pada workspace, T nya masih yang ini, masih bisa digunakan. Tinggal di run metodenya kita dan di plot ini kita. Nah, saat spin negatif melambung justru positif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.